jumlah mereka tidak banyak, maka akan kita lawan. Jika jumlah kita tidak seimbang dengan jumlah mereka, kita harus menghindar, ucap Ki Kemah alang-alang. Lalu bagaimana dengan rumah kita, Ki? Tanya salah seorang penduduk. Apa boleh buat andai mereka membakar rumah kita, maka kita akan membangunnya lagi, jawab Ki Kemah alang-alang menenangkan mereka. Dengan cekatan, Ki Kemah alang-alang dan segenap lelaki mengatur beberapa wanita untuk segera bersembunyi di tempat yang telah disiapkan. Beberapa orang lelaki juga telah mempersiapkan diri. Sebagai pelaut, orang-orang Galing telah terbiasa menghadapi kehidupan yang keras. Meskipun dalam keseharian mereka adalah orang-orang yang ramah kepada siapapun, manakala harga diri mereka diinjak-injak oleh pihak yang lain, penduduk Galung tidak segan-segan untuk mengangkat senjata mereka. Makin lama, jongkong-jongkong di tengah laut itu kini semakin mendekat. Jumlah perahu yang akan mendarat itu ternyata cukup banyak. Ki Kemah alang-alang yang telah menghitung jumlah perahu yang datang kini melihat kenyataan bahwa tidak mungkin mereka melawan para penjara itu. Etian tenan. Jumlah mereka terlampau banyak. Rupanya kita tidak punya pilihan lain. Kita harus menghindar. Ayo, selamatkan diri kalian masing-masing. Segera tinggalkan tempat ini. Penduduk Galing yang telah siap menghadapi segala macam kemungkinan itu kemudian segera bergerak. Mereka mengambil pilihan yang mungkin terasa sangat menyakitkan. Dengan bergegas, mereka kemudian mengendap-endap, kemudian lenyap di balik rimbunnya pandan laut yang banyak tumbuh di sepanjang pantai. Dari tempatnya berdiri, Gajah Mada memperhatikan apa yang dilakukan para prajurit penjara itu. Ki Kemah alang-alang yang berdiri bersebelahan dengan Drupada, Tradung, Damar Kaninan, Ki Santa Parwa, dan Ki Budak Gambir, serta beberapa tetangga kini ikut memperhatikan ulah mereka. Dari tempat mereka berada, terlihat orang-orang yang baru turun dari perahu itu bergerak dengan cekatan. Rupanya mereka telah membentuk beberapa kelompok, masing-masing bertugas mengamankan setiap rumah yang ada. Akan tetapi, segera kini terdengar umpatan-umpatan yang kasar. Tah, keparat! Seseorang kini terdengar mengumpat di kejauhan. Bagaimana? Terdengar suara yang lain. Rumah ini kosong. Mereka telah pergi. Geledah rumah yang lain. Para penjara yang jumlahnya cukup banyak itu kemudian bergerak amat gesit. Salah seorang di antara mereka kini segera menendang pintu. Namun orang-orang yang berloncatan masuk untuk melakukan penggeledahan itu tidak menemukan siapapun kecuali jejak-jejak yang belum lama ditinggalkan pemiliknya. Di dapur terlihat perapian masih terlihat berasap. Apa kedatangan kita telah diketahui? Seseorang kini bertanya dengan nada yang sangat penasaran. Tampaknya begitu. Tadi kita melihat ada cahaya api. Hal itu pertanda pasti ada orang di sini. Sekarang mereka telah menghilang. Sialan. Kita telah menempuh perjalanan begitu jauh untuk membuat perhitungan dengan orang-orang Galing itu. Namun mereka ternyata seperti tikus yang lari terbirit-birit. Bakar semua rumah ini. Orang yang memberi perintah itu nampaknya adalah pimpinan dari gerombolan penjara yang baru datang itu. Perintah itu kemudian dilaksanakan dengan cekatan. Beberapa orang menyalakan obor, kemudian dilemparkan ke atap gubuk di bibir pantai itu. Maka sejenak kemudian api berkobar menyala-nyala. Seseorang yang lain kini melakukan perbuatan yang sama.
Rumah berikutnya yang berdekatan letaknya kini juga telah terbakar. Gajah Mada menggigil. Ia tidak kuasa menahan amarah ketika melihat perbuatan itu. Bangsat, orang-orang gila. Perbuatan yang dilakukan para penjarah itu benar-benar telah melukai hati penduduk Galing. Mereka yang menyaksikan api yang berkobar kini telah membakar 2 rumah. Terpaksa mereka hanya bisa menahan murka tanpa bisa berbuat apapun. Akan tetapi penjarah itu kini semakin beringas. Rumah ketika kini mulai dijamah api. Rumah-rumah penduduk yang tersebar memanjang dari arah barat ke timur sepanjang pantai itu hanya terbuat dari kayu-kayu yang beratap rumbia yang sangat mudah untuk terbakar. Itulah sebabnya begitu api dilemparkan ke atas atap, apalagi didukung angin laut yang berhembus dengan deras, dengan cepat rumah itu berkobar. Tanpa keraguan, Gajah Mada kini justru melangkah ke bibir pantai. Kehadirannya kemudian segera terbaca oleh para penyerbu. Ada orang di sana. Tiba-tiba di antara mereka ada yang berteriak keras. Mendengar isyarat itu, puluhan orang itu segera berlarian. Ki Kemak alang-alang segera memberi isyarat untuk melarikan diri dan bersembunyi. Akan tetapi penduduk Galing terkejut ketika melihat tamu mereka justru berjalan menyongsong orang-orang dari Madura itu. Dari balik rimbun pandan laut, penduduk Galing mengintip apa yang akan terjadi dengan segenap rasa cemas mereka. Boleh diyakini tamu mereka akan mengalami nasib yang buruk. Hanya sejenak kemudian Gajah Mada telah terkepung rapat dan mustahil bisa meloloskan diri. Dari tempat persembunyiannya, Ki Kemak alang-alang dan beberapa orang yang lain menyaksikan dengan hati yang tegang. Gajah Mada yang menebar pandangan mata akhirnya mengenali salah seorang dari rombongan penjara itu. Gajah Mada terhanyut. Sungguh ia tidak menyangka di antara penyerang dari Madura itu memang ada yang benar berasal dari kalangan prajurit. Desta Anggara, Gajah Mada berdesis. Gajah Mada memperhatikan orang yang berjubah hitam dengan ikat kepala yang dihiasi bulu-bulu ayam jago yang nampaknya menjadi pemimpin dari gerombolan perampok itu. Dalam tatanan keprajuritan Mojopahit tidak ada jenis pakaian atau penampilan semacam itu. Apapun yang dilakukan Desta Anggara, agaknya yang bersangkutan ingin tampil beda agar nampak sangar dan menakutkan. Desta Anggara memegang sebuah dayung panjang. Hanya dengan sekilas melihat, Gajah Mada tahu bahwa dayung itu telah berubah kegunaan karena terdapat bilah besi yang tajam pada 2 sisinya. Dengan bilah besi yang tajam semacam itu, kegunaan dayung itu tidak hanya untuk mengayuh ombak, tetapi juga sebagai pedang yang mematikan jika diayunkan ke leher. Dengan sekali tebas menggunakan dayung itu, kepala bisa terpisah dari badannya. Berani sekali kau menyongsongku. Siapa kau? Apa kau penduduk perkampungan ini? Ucap Desta Anggara. Gajah Mada bergeser. Desta Anggara merasa aneh karena laki-laki di depannya itu menempatkan diri pada jarak yang amat dekat dengan penuh keyakinan. Laki-laki itu berdiri hanya beberapa jengkal di depannya. Kalau aku penduduk perkampungan ini, kenapa? Balas Gajah Mada. Dari jarak yang cukup, Gajah Mada bisa melihat prajurit yang menjelma menjadi perampok itu benar adalah Desta Anggara. Gajah Mada sedikit merasa aneh karena Desta Anggara tidak mengenalinya. Bagus, kau pasti punya keterangan yang aku butuhkan. Kemana mereka semua? Tanya Desta Anggara. Mereka ketakutan melihat kedatanganmu, jawab Gajah Mada. Desta Anggara menebar pandangan matanya kini menggerayangi malam. Ia mendapati betapa kini sepi tempat itu. Para penduduk tentu telah menyembunyikan diri mereka.
Kenyataan itu menyebabkan Desta Anggara tersadar akan adanya sesuatu yang aneh. Semua penduduk ketakutan dan pergi bersembunyi, namun lelaki yang bertubuh agak gemuk itu justru malah bersikap lain. Dengan penuh keyakinan, orang itu menyongsongnya, padahal ia mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. "Siapa sebenarnya kau?" tanya Desta Anggara. "Jika aku sebut namaku, kau akan ketakutan dan lari terbirit-birit," jawab Gajah Mada. Desta Anggara kini bertambah penasaran. Demikian pula dengan segenap anak buahnya. Justru karena itulah orang-orang laut yang baru turun dari jongkong itu terdiam. Mereka menyimak dengan penuh perhatian pembicaraan yang kini tengah terjadi. "Hah, hanya sekedar nama akan menyebabkan aku ketakutan." "Ya, kau akan menggigil ketakutan karena namaku adalah Desta Anggara," jawab Gajah Mada. Desta Anggara kini terhanyak. Butuh beberapa kejap bagi Desta Anggara untuk meredakan rasa kaget yang sesaat seperti memenuhi rongga dadanya. Dengan tatapan penuh selidik, Desta Anggara memperhatikan wajah lelaki yang menyebut dirinya juga bernama Desta Anggara itu. Gajah Mada kini balas memandang Desta Anggara dengan tajam. Rupanya nama Desta Anggara sedemikian terkenal dan juga disukai banyak orang. Aku dikagetkan sebuah kenyataan. Ternyata ada juga orang yang bernama Desta Anggara di sini, ucap Desta Anggara. Gajah Mada kembali melangkah lebih mendekat dan hal itu membuat Desta Anggara bertambah heran. Penduduk Kaling yang bersembunyi di balik rimbun pandan laut itu juga terkejut melihat kenyataan tamu mereka yang mengaku bernama Gajah Genjong itu ternyata seorang pemberani, bahkan terlalu berani karena tidak mengukur kemampuan dalam menghadapi kepungan yang telah sedemikian rapat. "Apa kau juga bernama Desta Anggara?" tanya Gajah Mada. Desta Anggara yang dipermainkan kini merasa kepalanya seperti akan meledak. "Jangan main-main denganku. Siapa sebenarnya kau di sana?" Desta Anggara kini meledak dengan suara yang berat. Gajah Mada membuang senyum yang sinis. Senyum yang dirasakan oleh Desta Anggara sangat meremehkan. "Jika benar kau bernama Desta Anggara, sungguh kebetulan sekali. Aku memiliki nama yang sama. Namaku juga Desta Anggara. Hanya saja, aku amat tidak senang ada orang lain yang juga bernama Desta Anggara. Seingatku, aku telah membunuh 25 orang karena mereka berani menggunakan nama itu," ucap Gajah Mada. Desta Anggara kini menggigil. Dayung di tangannya kini nyaris mengayun ke arah lelaki gemuk yang berdiri tepat di depannya itu. Namun dengan sekuat tenaga, Desta Anggara berusaha untuk menguasai dirinya. Dengan penuh perhatian, Desta Anggara berusaha untuk mengenali lawannya. Akan tetapi, meskipun ia merasa pernah bertemu dengan orang itu, ia lupa pernah bertemu di mana. Gajah Mada kini melanjutkan. "Apalagi jika orang yang menggunakan nama Desta Anggara itu adalah jenis laki-laki sampah yang tidak ada gunanya untuk hidup di dunia karena pekerjaannya hanya mengganggu orang. Sama seperti yang sedang kau lakukan saat ini. Kau adalah seorang prajurit. Semestinya kau melindungi rakyat. Jauh-jauh kau datang ke tempat ini, ternyata hanya untuk melukai penduduk Galing." Gema ucapan Gajah Mada itu bagai memantul-mantul di setiap dada. Sosok yang bertubuh kekar itu menyebut prajurit Mojopahit, dan hal itu menyebabkan orang-orang laut itu sangat penasaran. Bagaimana mungkin orang itu mengetahui dari mana mereka berasal? Bahkan ia juga mengetahui nama pimpinan mereka adalah Desta Anggara.
Rupanya pengetahuanmu tentang diriku cukup banyak. Hal itu memang sangat mengherankanku. Tetapi, justru karena itu, kau akan mengalami nasib buruk. Kau harus menjelaskan padaku, siapa sebenarnya kau ini? Kata Desta Anggara. Kau masih belum juga sadar atas mimpi burukmu saat ini, Desta Anggara? Tanya Gajah Mada. Desta Anggara kini menjadi bingung. Laki-laki di depannya itu tidak menjadi gentar, sebaliknya sikapnya malah membuatnya kini bertambah penasaran. Hei orang-orang Madura dan para prajurit Mojopahit, aku tidak mau di antara kalian ada yang meninggalkan tempat ini sebelum rumah-rumah yang dibakar itu dibangun kembali. Jika tidak, kalian semua akan binasa di tempat ini. Terlebih-lebih bagi para prajurit Mojopahit yang terbukti telah menyalahgunakan jabatannya untuk berbuat kejahatan. Bagai ada petir yang meledak, gabungan orang Madura dan prajurit Mojopahit itu semakin kaget oleh kenyataan yang tidak terduga yang datangnya bertubi-tubi. Desta Anggara kini mencoba memperhatikan wujud lelaki di depannya itu dengan lebih seksama. Dan Desta Anggara kini menggigil manakala akhirnya ia berhasil mengenali wajah itu. Wajah yang telah menyebabkan ia mendadak merasa lemas dan tidak punya kekuatan untuk berdiri. Kau sudah bisa mengenaliku, Desta Anggara? Gajah Mada kini bertanya dengan nada tajam yang mengiris. Betapa gugup kini Desta Anggara. Mohon ampun, Gusti. Mohon ampun, Gusti Gajah Mada, ucap Desta Anggara dengan suara yang amat bergetar. Desta Anggara kini merasa tanah tempat kakinya berpijak telah terbelah. Sepasang kakinya kini seperti terjepit di belahan tanah itu. Sikap Desta Anggara berubah sama sekali. Bahkan lelaki berangasan itu tiba-tiba buyutan, kaki dan tangannya gemetar tidak terkendali. Di samping Desta Anggara ada beberapa orang yang lain yang juga merupakan prajurit Mojopahit. Di antaranya adalah Kebo Tenggarang dan Kebo Bondowoso. Gila, bagaimana Gusti Gajah Mada bisa berada di tempat ini? Bisik Kebo Tenggarang. Betapa tegang kini juga Kebo Bondowoso. Apa benar dia Gusti Gajah Mada? Bisik Kebo Bondowoso. Kebo Tenggarang kini gelisah. Kakang Desta Anggara telah menyebut namanya. Mati kita di tempat yang sedemikian jauh dari ibu kota. Kita malah kepergok membuat ulah semacam ini. Balas Kebo Bondowoso. Kekasaran dan keberingasan Desta Anggara kini mendadak hilang. Berhadapan dengan Gajah Mada yang pasti sudah ia kenal dengan baik telah menyebabkan nyalinya runtuh. Yang tersisa kini hanya rasa takut dan rasa bersalah. Menghadapi kenyataan yang demikian, anak buah Desta Anggara kini semakin kebingungan. Bagaimana Desta Anggara? Mulut Desta Anggara kini gemetar. Laki-laki itu bahkan tidak mampu menahan berat tubuhnya sendiri. Tiba-tiba saja ia jatuh terduduk. Mana keberanian yang kau miliki, yang telah kau pergunakan dengan baik untuk menakut-nakuti para penduduk di perkampungan Galing? Ayo berdiri, Desta Anggara. Aku akan mewakili mereka meladeni semua kehendakmu. Kau tidak perlu berhadapan dengan Arya Mandalika Nala. Jika sampai itu terjadi, ia pasti akan melemparmu ke tengah laut agar kau menjadi sarapan para ikan-ikan raksasa. Cukup aku saja yang akan meladenimu jika kau punya keberanian. Di luar dugaan siapapun, tiba-tiba saja Desta Anggara mendekap wajahnya. Ia menangis sengukan. Pengaruhnya sungguh sangat luar biasa. Segenap nelayan Madura yang menjadi kaki tangannya kini kebingungan. Mereka sama sekali tidak menduga Desta Anggara bakal runtuh semudah itu. Maka bagaikan buah semangka yang jatuh ke batu, runtuh semua nyali mereka.
Aku sangat kecewa. Kalau aku tidak melihat dengan mata kepalaku sendiri, aku pasti tidak akan percaya prajurit Mojopahit ada yang bisa menjadi perampok, penjara, dan mungkin pemerkosa. Gajah Mada kini menebarkan pandangan matanya dengan tatapan mata yang mengiris-iris. Semua orang kini berserobot dengan tatapan matanya, terpaksa kini menunduk. Tidak ada seorang pun yang berani menundukkan kepala. Suasana yang telah berubah menjadi mencekam itu telah menyebabkan mereka ingin segera minggat dari tempat itu. Aku tahu masih ada yang lain selain Desta Anggara. Ayo, kepada yang merasa dirinya prajurit Mojopahit, aku minta berkumpul bersama dengan Desta Anggara. Cepat! Perintah Gajah Mada. Apa yang dicemaskan oleh Kebo Tenggarang dan Kebo Bondowoso kini telah menjadi kenyataan. Gajah Mada meminta mereka berkumpul untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Kebo Tenggarang dan Kebo Bondowoso menundukkan wajah saat muncul dari kerumunan dan bergabung dengan Desta Anggara. Desta Anggara, Kebo Bondowoso dan Tenggarang. Masih ada yang lain? Banjar Sawit dan Maheso Kertopati yang berada di barisan belakang rupanya tahu tidak ada gunanya mereka bersembunyi. Gajah Mada pasti akan melakukan pemeriksaan satu persatu. Dengan langkah yang gontai dan kepala yang tertunduk, keduanya kini keluar dan bergabung dengan Desta Anggara. Memalukan. Aku sama sekali tidak mengira kalian menjadi prajurit Mojopahit hanya untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti ini. Apa mata kalian telah buta sehingga kalian melakukan perbuatan ini? Ketika ketahuan, kalian menangis sesenggukan. Tidak ada yang berani berbicara, tidak ada yang berani menjawab. Semuanya cemas, semuanya kini terlihat resah. Ki Gemah alang-alang dan para tetangganya terkejut ketika mendapati kenyataan orang yang mengaku bernama Gajah Genjong itu ternyata bukan orang sembarangan. Orang itu ternyata adalah Mahapati Gajah Mada yang memiliki kekuasaan tanpa tanding. Sosok yang telah membawa Mojopahit menjadi sedemikian besar dan berwibawa. Di belakang rimbun pandan laut, penduduk Galing terus menyimak pembicaraan yang kini tengah terjadi. Orang itu ternyata adalah Gusti Mahapati Gajah Mada, bisik seseorang dengan suara yang serak dan bergetar. Ki Gemah alang-alang mengangguk. Maka beruntunglah kita, bisik Ki Gemah alang-alang. Teradung yang berdiri di sebelah Ki Gemah alang-alang juga mengangguk. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Ki? Kelihatannya keadaan sudah aman bagi kita untuk keluar, bisik Damar Kanginan. Jangan dulu. Biarlah Gusti Gajah Mada menuntaskan dulu persoalan ini. Gajah Mada memandang Desta Anggara dengan amat kecewa. Gajah Mada tidak bisa menghapus kenangan betapa beberapa bulan yang lalu ia merasa suka kepada sosok Desta Anggara yang mampu menunjukkan dirinya adalah seorang prajurit pilihan, prajurit pemberani yang pilih tanding. Kini di Galing, Gajah Mada mendapati kenyataan yang sama sekali tidak pernah ia duga sebelumnya. Dengar kalian semua. Aku tidak ingin lagi mendengar ada prajurit Mojopahit yang berlagak menjadi penguasa lautan. Lebih-lebih mengganggu penduduk Galing yang tidak bersalah. Yang ku dengar, persoalan yang timbul antara prajurit Mojopahit dan orang Galing. Bukan orang Galing yang salah, namun para prajurit Mojopahit yang sombong. Aku tidak akan membiarkan perbuatan ini. Para pelaku perbuatan memalukan dan tidak terpuji ini harus mendapatkan hukuman. Semua orang kini menunduk. Tidak ada yang berani menengadahkan kepala. Selama ini, aku selalu mendapatkan gambaran yang baik. Para nelayan dari Madura
adalah nelayan yang baik, ramah dan bersahabat. Demikian juga dengan prajurit Mojopahit yang bertugas untuk menjaga lautan. Namun ternyata semua itu tidak benar. Kini aku melihat dengan mata dan kepalaku sendiri sebuah kenyataan yang sangat bertolak belakang. Apa boleh buat? Jangan sebut aku kejam jika aku harus menggantung kalian. Desta Anggara, Kebo Tenggarang, Kebo Bondowoso, Banjar Sawit dan Maheso Kertopati kini sangat kesulitan bernapas. Namun para prajurit itu hanya bisa pasrah pada keadaan. Desta Anggara. Desta Anggara. Kau masih bermimpi untuk menjarah perkampungan ini? Jawab. Tidak, Gusti. Tidak. Jawab Desta Anggara dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Tidak karena kau di sini kepergok oleh Gajah Mada. Namun lain kali, mungkin kau akan mencoba lagi untuk menjarah perkampungan ini, kata Gajah Mada lagi. Mohon ampun, Gusti. Hamba khilaf. Hamba tidak akan mengulanginya. Tenggarang, Bondowoso. Dengan gugup, Tenggarang dan Bondowoso kini memberikan penghormatannya. Baru kali ini hamba ikut mereka, Gusti. Hamba sama sekali tidak mengira Kakang Desta Anggara akan membelokkan perjalanan kami untuk urusan seperti ini. Hamba tidak kuasa untuk mencegahnya. Peringatan yang hamba berikan tidak diperhatikan. Meskipun demikian, hamba tidak akan ingkar dari hukuman yang akan Mahapati berikan. Hamba siap, Gusti. Sebuah jawaban yang tegas telah diberikan oleh Kebo Tenggarang. Gajah Mada yang mengenal Kebo Tenggarang dengan baik percaya pada ucapan itu. Kebo Tenggarang siap dijatuhi hukuman. Hal itu menunjukkan sikapnya yang jantan dan bertanggung jawab. Gajah Mada kemudian menebar pandangan kepada semua orang. Kali ini ucapannya ditujukan kepada semuanya. Aku minta malam ini tidak ada seorang pun yang meninggalkan tempat ini. Besok pagi, kalian semua harus membangun kembali rumah-rumah yang telah kalian bakar. Setelah semua yang kalian kerjakan, dan kalian telah minta maaf kepada orang-orang Galing, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu, barulah kalian aku izinkan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Para nelayan Madura yang didukung oleh prajurit Mojopahit harus menerima kenyataan pahit yang tidak terduga itu. Keadaan itu memaksa mereka untuk merenungkan apa yang terjadi. Para prajurit Mojopahit merasa dada mereka semakin terhimpit oleh rasa malu. Rasa malu itu kemudian semakin menebal karena ternyata orang-orang Galing itu justru bersikap ramah kepada mereka. Ki Kemak alang-alang telah memerintahkan kepada beberapa orang penduduknya untuk menyiapkan makanan dan minuman untuk diberikan pada para nelayan Madura dan prajurit Mojopahit. Sebenarnya di antara para nelayan dari Galing itu masih ada yang menyimpan dendam karena salah seorang anggota keluarganya telah mati menjadi korban dari pertikaian yang terjadi. Akan tetapi Ki Kemak alang-alang mampu menenangkan hati mereka. Ki Kemak alang-alang berpendapat jika tidak diakhiri, dendam itu akan berkelanjutan tanpa ada habisnya. Tidak perlu menunggu esok hari, Gajah Mada mengubah keputusannya. Rumah-rumah yang dibakar itu kini harus segera dibangun kembali malam itu juga. Apa boleh buat, Desta Anggara harus menjalankan perintah itu dengan bersungguh-sungguh. Demikian juga dengan para nelayan dari Madura yang terlibat permusuhan dengan nelayan Galing. Tidak seorang pun berani membantah apa yang dikehendaki oleh Gajah Mada. Namun Kebo Tenggarang dan Kebo Bondowoso justru merasa bersyukur karena memperoleh hukuman yang begitu ringan. Seharusnya dengan jenis kesalahan yang telah dilakukan mereka harus mendekam dalam penjara sampai bertahun-tahun lamanya.
Meskipun sudah cukup tua, Ki Kemak Alang-Alang kini juga mampu bertindak cekatan dan bijak. Kesempatan itu segera dimanfaatkan untuk menghancurkan permasalahan yang selama ini timbul. Ketika orang-orang dari Madura itu sibuk membangun rumah dari pohon bambu yang tersedia berlimpah di tempat itu, Ki Kemak Alang-Alang segera menjatuhkan perintah kepada para perempuan untuk memasak. Para lelaki juga diperintahkan untuk tidak tinggal diam. Mereka harus ikut serta membantu. Keramahan dan ketulusan hati yang demikian itu telah menyebabkan para nelayan dari Madura itu menjadi malu. Para prajurit Mojopahit yang terlibat dalam pertikaian itu juga merasa tidak tahu harus kemana menyembunyikan wajah mereka. Dengan wibawa yang sangat besar, Gajah Mada kini melangkah mondar-mandir melihat secara langsung bagaimana kerja besar itu dilakukan. Gusti, sebuah suara dari belakang kini memaksa Gajah Mada untuk menoleh. Ya, hamba ingin mohon maaf, Gusti. Hamba juga, Gusti. Hamba juga mohon maaf karena sama sekali tidak tahu Gusti adalah Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada tersenyum. Itu bukan kesalahan dan tidak ada yang perlu untuk dimaafkan, jawab Gajah Mada. Kalau begitu, kami ingin menyampaikan banyak terima kasih, Gusti. Selama ini, kami dipusingkan oleh permusuhan yang terjadi antara nelayan Galing dengan nelayan Madura. Kehadiran Gusti di Bedughan kami membawa berkah yang luar biasa. Gusti bukan hanya telah meredam penjarahan yang akan dilakukan para nelayan dari Madura, namun Gusti juga telah membuka tali silaturahmi antara kami dengan para nelayan Madura. Kami yang semula bermusuhan kini menjadi bersaudara. Lihatlah Gusti, sejak Gusti hadir, kami tidak dibayangi rasa cemas lagi. Kami tidak bermusuhan dengan orang Madura lagi, Gusti. Bahkan kini muncul rasa bersaudara di antara kami. Gajah Mada kini mengerutkan dahi karena ada sesuatu yang mencuri perhatiannya. Akan tetapi belum diketahui secara benar apa sebenarnya itu. Apa tadi kau bilang? Tanya Gajah Mada dengan sikap yang aneh. Pertanyaan Gajah Mada itu telah menyebabkan Tradung dan Damar Kanginan bingung. Maksud Gusti, kau tadi menyebut apa? Membuka tali apa? Damar Kanginan segera tersadar. Tali silaturahmi, Gusti. Tali apa itu? Tanya Gajah Mada. Rupanya Gajah Mada membayangkan tali dalam arti yang sesungguhnya. Tali silaturahmi, Gusti. Artinya tali atau hubungan persaudaraan. Dengan bantuan Gusti, kami bisa membuka tali silaturahmi dengan orang-orang Madura. Gajah Mada kini kembali mengerutkan dahi. Ia merasa memahami, sekaligus ia juga merasa jauh dari memahami. Istilah dari mana itu? Tanya Gajah Mada. Tradung kemudian memberikan penghormatannya dengan merapatkan kedua telapak tangan di tengah dada. Hubungan silaturahmi yang hakikatnya adalah hubungan persaudaraan antara sesama manusia adalah merupakan bentuk hubungan yang diajarkan oleh agama Islam. Tali silaturahmi akan membuat sesama manusia merasa saling bersaudara, Gusti, tidak saling bermusuhan, jawab Tradung. Jawaban Tradung rupanya menjadi jawaban yang sangat mengagetkan. Gajah Mada terbungkam untuk beberapa jenak lamanya. Agama apa? Ulang Gajah Mada. Agama Islam, Gusti. Gajah Mada layak heran karena itulah untuk pertama kalinya ia mendengar sebuah agama yang bernama Islam. Dari mana agama itu berasal? Dari tanah Arab, Gusti. Yang mengajari kami adalah para pedagang dari tanah Arab
yang berniaga sampai di tempat ini. Islam mengajarkan kami untuk menyembah Gusti Allah. Gajah Mada kini mengerutkan keningnya. Siapa orang itu? Apakah semacam dewa? Atau seperti apa? Tanya Gajah Mada yang penasaran. Teradung kini menggeleng. Bukan dewa, Gusti. Agama Islam muncul dari berbagai pertanyaan. Antara lain, dari mana asal-usul jagat raya? Asal-usul semua benda? Asal-usul lautan? Asal-usul manusia? Asal-usul semua binatang? Asal-usul siapa yang menciptakan kuda? Menciptakan gajah? Menciptakan langit? Menciptakan mendung? Menciptakan bulan dan menciptakan bintang? Semua benda itu tidak mungkin ada begitu saja, tanpa adanya satu campur tangan. Tanpa ada yang merancang dan membuatnya, Gusti. Gajah Mada terbungkam untuk beberapa saat lamanya. Gajah Mada bersedekap sambil sebelah tangannya bertopang dagu, pertanda yang bersangkutan tengah berpikir dengan keras. Gajah Mada kini tidak mampu menutupi rasa penasarannya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Teradung, desir tajam kini menggerataki punggung Gajah Mada. Gajah Mada tertegun untuk beberapa saat lamanya. Apa sebutan agama yang kau anut itu? Gajah Mada kini kembali bertanya. Islam, Gusti. Gajah Mada berdiri dan dengan bertolak pinggang ia memperhatikan kegiatan yang terus berlangsung ke arah kesibukan membangun kembali rumah-rumah penduduk perkampungan Galing yang sebagian telah hangus terbakar. Mojopahit tidak sadar kini telah kemasukan agama baru. Gumam Gajah Mada kepada dirinya sendiri. Gajah Mada berpendapat agama baru yang untuk pertama kalinya ia temukan jejaknya di pesisir utara dan tidak mustahil telah menyebar ke sepanjang pantai Laut Jawa itu bisa jadi merupakan awal dari sebuah kekuatan yang bisa menambahi beban Mojopahit dalam menjaga keutuhannya. Gajah Mada melihat isi ajaran agama itu meskipun ia rasakan masuk akal bisa berbenturan dengan agama yang sudah ada yang telah diketahui luar dalamnya. Seiring dengan waktu yang terus bergerak, kerja keras yang dilakukan para nelayan Madura yang bahu-membahu dengan para nelayan dari Galing semakin lama semakin terlihat bentuknya. Gajah Mada yang sadar sepenuhnya bahwa ia kini tidak lagi menggenggam kekuasaan sebagai seorang Mahapati dan dirinya kini hanya rakyat biasa, merasa tidak mempunyai hak untuk memberikan hukuman kepada para prajurit yang telah menyalahi Sabta Marga. Andai kata Desta Anggara tertangkap basah saat ia masih memiliki kekuasaan, bisa diyakini tarikan napas Desta Anggara pasti akan berakhir di tiang gantungan. Itulah sebabnya Gajah Mada tidak bersikap terlalu keras dan meminta pekerjaan itu dihentikan untuk dilanjutkan pada esok harinya.